kalau dia sekarang menulis katanya antitesis untuk Kiai Imad, pertama ini harus dicatat. Ketika dia mengatakan bahwa saya menulis antitesis Kiai Imad, pertama, dia kalau mengatakan itu berarti dia mengakui tesisnya Kiai Imad. Nah, itu pertama. Ya. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, mana mungkin dia menulis antitesis. Wong tesisnya aja kayak gitu amburadul kok. Itu mana mungkin. Apalagi yang dibawa Abnaul Imam. Itu logikanya di mana? Gitu loh. Abnaul Imam kan sampean tahu sendiri gitu loh. Nah, nanti sampean bahas terkait itu loh. Abnaul Imam yang halaman 17. Jadi ketika ini mohon maaf ini tolong dianu ya. Catat. Qori dan kawan-kawan ya kan. Kabib atau kiai-kiai yang mempercayai bahwa Abnaul Imam itu sahih ya kan. Dan bisa dijadikan landasan untuk mengisbat nasab Ba'alawi, maka sejatinya Anda sedang membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa demikian? Karena di dalam Abnaul Imam halaman 27. Nah, itu adalah pembatalan nasab Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, mungkin untuk pembahasan itu nanti Gus Aziz di lain waktu saja, itu bagus itu. Kesalahan fatal jika Tengku Qori mengatakan bahwasanya tersambungnya nasab Alwi itu memang merupakan benar-benar ada pada abad keempat dan kelima. Kalau yang digunakan adalah kitab Abnaul Imam, maka secara tidak langsung Tengku Qori Muda itu menyetujui bahwasanya batalnya daripada nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena pentahkik kitab daripada Abnaul Imam ini, saudara sekalian, itu tidak mengakui bahwasanya nyambungnya nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada baginda Nabi. Selengkapnya mari kita sama-sama simak pembahasan dari Gus Jazuli. Silakan. Bahwasanya kalaulah kita itu mempercayai bahwasanya kitab Ibnu Toba itu bisa dijadikan dalil sebagai sebuah karya yang ditulis pada tahun tahun abad 5 Hijriah, tahun 478 Hijriah. Maka kita itu juga menganggap bahwasanya kitab ini pun juga membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu. Oleh karenanya di sini ya, fi Ahdil Kailani. Coba namanya saya lupa lagi nih. Namanya As-Sayyid Ahad Al-Kailani dari Ordon. Itu mengkritisi Yusuf Jamalul Lail. Di mana beliau ini menuliskan dari awal, coba kita urai dari awal ya. Abul Aun As-Safaraini wa nasabu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abul Aun As-Safaraini dan nasabnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 21 Februari 2018. Dan ini terjadi pada tahun 2018 ya. Bukan baru-baru ini. Bukan baru-baru, tapi semenjak tahun 2018. 18 berarti berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu ya, udah lama ini. Warada fi kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, di mana datang dalam kitab Abnaul Imam di Mesir dan Syam. Yaqulu fiha, di mana di situ disebutkan haddatsani al-alimul allamah, tadi yang sudah kita ulas. Al-alimul allamah al-hablul fahama bahrul ulum syarifah manba'ul ma'arif latifah mawridul akhbaril karimah syekhi wa ustadi al-fadil Abdul Ghani An-Nabulsi dan seterusnya tadi ya. Nah, maka di sini disebutkan dusun atau gimana sih? Maka di sini Ar-Rad ala Abil Aun As-Safaraini au ala muhaqqiq kitab Abnail Imam fi Misra Syam. Nah, di sini adalah sanggahan atas sebuah statement yang dinisbatkan kepada As-Safaraini atau sanggahan kepada muhaqqiq kitab Abnaul Imam, yaitu siapa? Yusuf Jamalul Lail. Pertama,
ihtimalun kabir an yakuna hadha an-nas mankhul ala as-safaraini wa min thamma ala an-Nabulsi wa la yu'rafu fi ayyi kitabin mawjudun hadha an-nas ba'da taharri wal bahthi tawil wa huwa nassun raqiq. Yang pertama, bahwasannya, kira aku suara hilang ya. Jadi ini adalah sanggahan kepada Abul Aun As-Safaraini atau kepada muhakkik kitab Abnaul Imam. Satu, tadi kemungkinan besar teks ini itu dipalsukan kepada As-Safaraini. Satu, yang mengenai pembatalan kepada nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian apa? Min thamma ala Nabulsi. Dan memang teks kitab tersebut itu tidak ditemukan di mana-mana. Setelah pencarian kesana kemari, penelitian kesana kemari, nyari dari manuskrip sana, nyari dari manuskrip itu, tidak diketahui teks ini di mana beradanya. Begitu ya. Wa huwa nassun raqiq, dan teks yang seperti itu adalah sebuah kalimat-kalimat yang lemah dari sisi bahasa Arab. Wa alaihi tasaulah, dan di situ terdapat banyak beberapa pertanyaan. Al-Ghaba an Syekh Al-Allam Abdul Ghani An-Nabulsi Al-Mutafa 1143 alaf wa 143 Hijriyah. Anna hadhihi ad-da'wa qadimatun jiddan wa awwalu man ashhara an-nasab al-Hasani al-Hashimi li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani huwa hafiduhu qadi qudwati Baghdad As-Sayyid Nasr bin Abdul Razak wa laysa qaumun fi Syam kama yaz'umu as-Safaraini in sahhat nisbatun nasi ilai. Di mana yang pertama itu? Apakah Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi yang meninggal pada tahun 1143 pengakuan kepada nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sudah sangat lama. Dan yang pertama kali mempopulerkan nasab Al-Hasani Al-Hashimi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah cucunya bernama Qadi Abdul Nasr. Qadi Nasr bin Abdul Razak bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cucu beliau. Dan bukan satu kaum yang ada di Syam, sebagaimana yang diklaim oleh As-Safaraini ketika penisbatan teks itu benar kepadanya. Terus, wal ghaba an Syekh Al-Allam Abdul Ghani An-Nabulsi anna syuhrata nasab Syekh Abdul Qadir hasaniyatun wa laysat husainiyatan wa lam yansibhu ahadun ila Ismail bin Ja'far. Kemudian yang kedua, Abdul Ghani An-Nabulsi, kalau memang ini teks ini benar kepada beliau, bahwa kemasyhuran, kepopuleran nasab Syekh Abdul Qadir Jilani itu Hasani, bukan Husaini. Dan tidak ada seorang pun yang menasabkan Syekh Abdul Qadir kepada Ismail bin Ja'far As-Shadiq, nggak ada. Begitu. Kemudian berikutnya, apakah lenyap informasi dari Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani itu bernasab kepada Musa bin Abdullah bin Muhammad bin Yahya Az-Zahid. Dan nafsu tasalsulin nasab li Ibni Inabah, sama dengan nasab yang dimiliki oleh Ibnu Inabah. Walaysa li Musa bin Abdullah bin Janki Dawsat lianna Janki Dawsat laqab li walidi Syekh Abdul Qadir maknahu al-adimul qadar. Kemudian berikutnya dan seterusnya lah. Nanti kita akan komparasikan dengan beberapa data-data misalkan yang seperti di dalam kitab-kitabnya As-Safaraini sendiri, Sabtul Masyayikh dari As-Safaraini. Kemudian saya tambahkan dari kitabnya Abdul Ghani An-Nabulsi sendiri. Ya, kemudian saya tambahkan juga ya dari Umdatul Talib As-Sughra, karya dari Imam Ibnu Inabah. Jadi Syekh Abdul Qadir itu ya Al-Hasani, begitu. Oke, makanya di sini kesimpulannya ya, daripada panjang-panjang. Pasti ya Al-Allamah As-Safaraini sesuai dengan orang yang menuliskan biografi tentang beliau itu tidak mungkin melakukannya. Ya, pertama Abdul Ghani An-Nabulsi itu tidak mungkin melakukannya karena dalam satu kitab beliau yang berjudul Kaukabul Mabani itu jelas mengisbat nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau mengakui nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian yang kedua, untuk As-Safaraini itu pun sendiri
itu juga tidak melakukan itu. Ya. Tidak juga melakukan atau tidak mengakui status kesayyidan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sehingga walakin alama yabdu annal kazzab al-muzawwirul mudallis, bahwasannya seorang pendusta, al-muzawwir pemalsu, al-mudallis yang penyamar, menyamarkan, yaitu siapa? Muhakkik kitab Abna'il Imam fi Misr wa Syam, yaitu muhakkik kitab Abna'ul Imam fi Misr wa Syam yang dipanggil dengan Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail. Jadi yang melakukan tipuannya itu Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail, yang kemudian menyatakan bahwa nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu palsu. Padahal untuk lembaran manuskrip itu belum tentu itu adalah milik dari atau ditulis langsung oleh Muhammad As-Safaraini. Karena apa? Karena fakta. Mari kita buka ya. Pertama, ya, dalam kitab Abnaul Imam halaman 27 yang ditahqiq oleh Jamalul Lail ya. Di sana itu menyebutkan bahwa itu hanya sekedar kemungkinan. Surat Waraqah ukhra min awraqi Abil Aun As-Safaraini, itu ada satu fotokopian yang lain dari beberapa lembaran-lembaran Abil Aun As-Safaraini yang ditulis dengan khat, tulisan yang terbaca wayah tamilu, dan masih ada kemungkinan. Nih wayah tamil, kemungkinan, berasumsi. Oh, sudah siap baik lebah madu ya. Dan ini adalah asumsi, diasumsikan. Oh, namanya juga asumsi ini. Diasumsikan bahwasannya tulisan ini adalah tulisannya Abil Aun As-Safaraini. Berarti sebenarnya yang menyatakan ini siapa? Yang nggak jelas sebenarnya. Manuskripnya itu punya siapa nggak jelas. Tulisannya siapa nggak jelas. Nah, cuma Yusuf Jamalul Lail itu mengasumsikan bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya Abul Aun As-Safaraini. Begitu. Ya, ujungnya asumsi. Artinya apa, teman-teman? Kalaulah teman-teman ini mendukung Qori, masyarakat Nusantara mendukung Qori dalam mengisbat Ba'lawi menggunakan kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam, ya, sama saja ya, teman-teman itu mendukung atas keterputusan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Karena pentahqiq kitab ini pun membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Padahal pada faktanya ketika dua tokoh yang disebutkan di sini yang bernama Abul Aun As-Safaraini, satu. Kemudian yang kedua itu adalah Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, dua. Nah, itu sama-sama dua kitab ini ya, itu mengakui status kesayyidan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di samping dua tokoh ini merupakan dua tokoh yang mengikuti tarekat Qadiriyah. Kita buktikan. Pertama, As-Safaraini ya. Dan As-Safaraini itu tidak ada keterangan dalam kitab sahabat beliau bahwa beliau itu pernah menulis satu kitab nasab pun. Oh, nggak ada. Nah, coba kita simak bersama-sama ini. Nah, ini Sabtul Imam As-Safaraini Al-Hambali. As-Safaraini ini. Coba halaman berapa ya? 137 ya. 137. Oke. 137. Nah, ketika menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana coba? Wa amma ghunyatu sayyidina wa qudwatina al-imamil jalil wal qutbil arifin nabil sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Kailani al-Hambali wa sairi kutubihi kafutuhil ghaib wa ma nusiba ilaihi min wasiyatihi wa ma sahha mimma nusiba ilaihi minal manzum fanarwihi an Syekhina al-Arif Abdul Ghani An-Nabulsi an Najmil Ghazi dan seterusnya. Kemudian Anil Imamil Kabir Abi Muhammad Anil Ustadil Kamil Wasayyid Al-Maladzil Fadil Abdul Qadir Al-Kilani Qaddasallahu sirrahu. Nah, itu satu tuh. Kemudian siapa? Berikutnya
karya-karyanya misalkan, karya-karya dari Abul Aun As-Safaraini, apakah ada yang tentang nasab? Ini silahkan disimak aja teman-teman ya. Apakah ada yang tentang nasab? Mana tadi? Aduh, kutub Abdul Ghani An-Nabulsi. Mana itu? Sebentar. Karya-karya dari As-Safaraini. Nah, 68. Karya-karya dari As-Safaraini. Nah, silakan disimak ini ya. Ini karya-karyanya ya. Wa amma ti'dadu mahlana minal jam'iyat wal musannafat minha. Syarah Sulathiyat Musnad Sayyidina al-Imam Ahmad. Satu. Kashful Lithan bi syarh Umdatil Ahkam. Ghidha'ul Albab bi syarh Manzumatil Adab. Mukhtasar Mawdu'at Ibnu Jauzi. Kemudian Ma'arijul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar. Kemudian Sirah Syarah Nuniyatis Sarsari. Jaladan. Tahbirul Wafa bi Siratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Bukhuruz Zakhirah fi Ulumil Akhirah. Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah wa Sawatil Atharil Athariyah. Li syarhi mandumatina Ad-Durratul Mudiyah fi Akhdil Firqatil Athariyah. Menjelad dakham tana. Lawaihul Anwaris Saniyah. Wa Lawakihul Afaris Sunniyah fi syarh mandumatil Imam Abu Bakar bin Daud Al-Ha'iyah. Al-Qaulul Ali syarah hadis Sayyidina Al-Imam Ali. Nataijul Afkar li syarah hadis Sayyidil Istighfar. Al-Jawabul Muharrar fil Kashf an Halil Khadir wal Iskandar. Arfuz Zarna fi sya'ni Sayyidina bintil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Zainab. Ad-Durrul Munazzam fi fadli syahrillahil haram. Iqamatul hujjah fi hukmi siyami yaumi Arafah idahu ma hilali dil hijjah. Al-Mulahul Gharamiyah. Furatu siyat fi qam'i ahli liwat. Ad-Dakhair fi syarh mandumatil kabair. At-Tahqiq fi butlani talfiq. Bughiyatun Nussak fadli siwak. Al-Lum'ah fi fadl wa khasa'is yamil jum'ah. Risalah fi bayani thalatha wa sab'in firqah. Tanadul Ummal bi syarah hadis fadailul a'mal. Syarah dalil talib. Ta'ziyatul labib bi ahabbil habib. Itu. Nggak selesai sana. Terus fatwa. Wa amal fatwa allati katabna alaiha al-qurras. Fakathiratun jumi'at balagat mujalladat. Mana tentang nasab? Wa wafaqal faraghu min kitabati hadhil ujalah. Yaumal Mubarak min syuhur sana 81 wa mi'ah alf tahun 1181. Ini ditulis oleh beliau sendiri ya. Nah, dan nggak ada di situ disebut sebagai apa? Disebut sebagai beliau menulis satu kitab nasab atau berkecimpung dalam ilmu nasab Allah. Nah, beda dengan siapa namanya? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi memiliki seorang murid yang sekaligus dijadikan sebagai seorang guru, yaitu siapa? Aduh, siapa namanya itu? Jadi lupa saya. Al-Fakhri. Nama kitabnya Al-Fakhri. Ya, Al-Azwarqani ya. As-Sayyidul Azwarqani. Punya, ada riwayatnya kalau Syekh Abdul Qadir, Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau As-Safaraini Allah, nggak ada. Nah, kemudian tadi ketika apa namanya? Pengutipan ini dinisbatkan kepada siapa namanya? Kepada Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, dan Abdul Ghani An-Nabulsi itu pun juga memiliki sebuah kitab sanad, bukan kitab sanad, maaf, Syarah Shalawat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syarah Shalawat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih manuskrip. Ada yang manuskrip, ada yang sudah cetakan. Ada yang manuskrip, ada yang sudah cetakan. Nah, kalau yang saya dapatkan itu adalah versi manuskrip ini ditulis langsung oleh penulis kitabnya, yaitu Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi nih. Tuh, kelihatan kan? Bi khatti yadihi, ya kan? Tuh. Aldo mana Aldo? Aduh, tin sama sari meureun. Syarah Salawatil Ustaz Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Kilani qaddasallahu sirrahu. Ta'lif al-Ustaz al-Kabir wal 'Arif asy-Syahir al-'Allama al-Muhaqqiq wal Faham al-Mudaqqiq Sayyid Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi qaddasallahu ta'ala sirrahu wa huwa bi khatti muallifihi qaddasallahu ta'ala ruhahu. Keren ini berarti. Tulisan dari muallifnya langsung. Oke. Bagaimana kemudian pengakuan dari Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi? Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dalam menyebutkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala begini.
الثامن الكتابة على وجه الاختصار بطريق الشرح والبيان حسب ما سمحت به الأقدار على أوراد شيخنا بالعهد والميثاق والتذكير بالذمة لليد الإلهية ذات البسط والإنفاق وأستاذنا بالإمداد الرباني للاستعداد الإنساني في المقام الروحاني قطب دائرة الوجود وكوكب سماوات المعاينة والشهود الفرد الكامل والعالم العلامة العامل الشيخ عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوسات بن أبي عبد الله عبد الله بن يحيى بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المهد بن حسن المثنى بن حسن السبت بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين الجيلاني نسبة إلى جبل وهي بلاد جيل نسبة إلى جيل وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان وبها ولد ويقال لها أيضا جيلان وكيلان وهو سبت أبي عبد الله الصومعي من أصله مشايخ جيلان أمه أم الخير بنت أبي عبد الله وأخوه الشيخ أبو أحمد عبد الله أصغر منه sinan nasya'a fil ilmu wal khairat dan seterusnya. Di mana di sini? Ya, di sini itu sudah jelas bahwa Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi itu memberikan kesaksian bahwasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu nasabnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Biar nggak pusing-pusing. Artinya apa? Artinya bahwasannya muhakkik kitab Abnaul Imam ya itu disebut di dalam tulisan ini sebagai orang yang al-kadzdzabul muzawwirul mudallis. Yusuf Jamalulail bin Abdullah Jamalulail al-Kadzdzab. Kata tulisan ini, kata aham pendusta. Kemudian apa? Al-muzawwir, pemalsu. Pemalsu kitab. Ya, Beb, tinggi. Al-mudallis, penyamar. Bikin segala sesuatu menjadi samar. Terus mau kayak gimana? Kita tetap akan mengakui kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam sebagai sebuah karya dari Al-Imam Abul Muammar Yahya Ibnu Toba. Artinya apa? Kalaulah teman-teman itu percaya dengan kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam yang secara historis itu sudah meragukan, bahkan siapa kemarin Abdurrahman Al-Kharaja itu juga sudah menyatakan bahwa kitab Abnaul Imam adalah sebuah kitab yang palsu, oplosan, apalagi dengan tambahan bahwasannya kitab Abnaul Imam yang disalin oleh Abu Nasr As-Safaraini. Abu Nasr As-Safaraini itu membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan pada faktanya As-Safaraini dalam kitab-kitabnya mengaku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi yang ditulis juga dalam manuskrip tadi itu yang kita sampaikan, yang memiliki syarah atas kitab Shalawat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang membatalkan nasabnya Balai. Pada faktanya enggak. Pada faktanya justru Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi itu mengakui nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga nih yang double siapa ini? Yang dusta siapa? Kalau menurut kitab ini, menurut tulisan ini, tulisan dari Fahad Al-Kailani bahwa yang mendusta, yang pendusta, yang pemalsu, yang mudallis itu adalah Yusuf bin Abdullah Jamalulail. Ya silahkan. Ketika Anda semua atau teman-teman ini menganggap bahwa kitab Abnaul Imam adalah benar-benar sebuah kitab yang ditulis oleh Abul Muammar Ibnu Toba, kemudian disalin ulang oleh Muhammad bin Nasr Al-Warraq Al-Halabi, kemudian siapa namanya Ahmad bin Ali Al-Maqdisi dan seterusnya. Silahkan, tapi tetap di sini bahwasannya nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibatalkan oleh muhakkik kitab ini, atau naskah ya yang diasumsikan oleh muhakkik kitab ini, yaitu siapa? Yusuf bin Abdullah Jamalulail. Begitu teman-teman. Artinya kekhawatiran, kan pernah nih kita menyimak
kita pernah menyimak statement dari Rais Am. Ini kalau misalkan nasabnya habaib sekarang itu digarap, dibatalkan ya KMK, jazakumullahu khairan katsiran. Kalaulah sekarang itu nasab yang dibatalkan itu adalah nasabnya habaib balawi, maka nanti tunggu. Nasab yang dibatalkan oleh orang-orang para pembegal nasab ini, yang dibatalkan itu adalah nasabnya Syekh Abdul Qadir, dan pada faktanya kita lihat sendiri teman-teman. Siapa nasabnya yang dibatalkan? Yang nasabnya dibatalkan itu adalah nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa pelakunya? Yusuf Jamalullail sendiri. Nah, makanya di sini ya Bapak Mbah Rais Am, Masya Allah. Coba sih kajiannya itu kajian ilmiah, begitu kan? Kajiannya kajian ilmiah. Nah, telusuri benar-benar. Kalau nggak telusuri kan gampang tuh. Cukup tulisannya Keimat, ya kan? Cukup dibaca selesai. Ya kan? Jadi yang membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir itu bukan kita. Bukan orang-orang yang ada di barisan Ki Haji Imaduddin, bukan. Tetapi yang membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah sebuah teks yang diasumsikan bahwa teks tersebut adalah teksnya As-Safaraini. Dan siapa yang mengasumsikan? Yang mengasumsikan itu adalah Habib Yusuf bin Abdullah Jamalullail. Terus gimana ini? Saya menemukan banyak kejanggalan dari kitab ini sebenarnya. Misalkan dalam kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam, ya sebentar, di mana di sini kan penyalinnya katanya adalah Ibnu Sadaqah Al-Halabi, yang dikenal dengan Al-Warraq, yang meninggal pada tahun 1180. Ya. Cuman pada manuskripnya ini di akhir manuskrip yang difotokopi itu, wabidzalika tamma, mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti dicek sendiri yang punya kitabnya mah. Wabidzalika tamma, saya bacakan saja. Hadzal kitabu bi'aunillahi wa taufiqihi wa husni hadihi amlahul abdul faqir ila rahmati rabbih Abul Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Bani Amirul Mu'minin Al-Hasan Ibnul Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra radhiyallahu taala ridwanullahi alaihim amin. Nah, kemudian waqama binti sakhihi an aslihi asgharu ibadillah, dan telah menyalin dari asalnya, yaitu asgharu ibadillah, paling kecilnya hamba Allah, wa ahwajihim ila afiyah maghfiratih, dan yang paling butuh kepada ampunan Allah, wa ridwani, dan ridha Allah, yaitu Ahmad bin Saleh bin Ahmad Al-Halabi Asy-Syahir bin Sadaqah Al-Warraq, yang dikenal dengan Ibnu Sadaqah Al-Warraq. Wa kana al-faragu min naqlihi akhir syahri Rabiul Awal, di mana selesainya pengutipan itu adalah pada bulan Rabiul Awal tahun 773 Hijriyah. Padahal nih ya, ini kan tahunnya 773, diingat-ingat ya, tahun 773. Padahal Ibnu Sadaqah Al-Warraq meninggalnya tahun segini. 1180, yang atas ya, 1180, nih, 1180 Hijriah. Dalam manuskripnya, itu tahun 773 Hijriah. Gimana? Emang nggak janggal tuh? Nggak janggal. Nah, sehingga dari kejanggalan itulah mungkin, inilah yang membuat beberapa ulama seperti Abdurrahman Al-Qaraja itu menyatakan bahwasannya kitab Abnaul Imam merupakan kitab manhul. Kitab Abnaul Imam adalah kitab yang palsu. Jadi gitu teman-teman. Terus kayak gimana coba? Ayo. Gimana seseorang tokoh yang hidup, yang meninggal pada tahun 1180 Hijriah. Terus di manuskripnya itu tahun 773 Hijriah. Wow, berapa abad itu? 773, 8, 9, 1500 tahun. Nah, 500 tahun setelahnya, 1100 ya, 400 tahun setelahnya. Kan edas. Terus ini gimana? Apakah itu garomah? Subhanallah, ya wali, ya bang wali.
Nanti ya, kita malam kita Bipali. Terus ini gimana? Manuskripnya disalin oleh siapa namanya tadi? Ibnu Sadaqah Al-Halabi Al-Warraq. Satu. Tahun berapa? 773. Ya, 773 nih. Meninggalnya Ibnu Sadaqah Al-Warraq tahun berapa? Tahun 1180. 1180. Ini nih gimana? Coba gimana? Nah, ini bulat. Allah. Ini bulat, nggak nyambung. Apakah kemudian umur dari Ibnu Sadaqah Al-Warraq itu sampai ratusan tahun, 500 tahun begitu atau gimana ini? Apalagi kemudian teks ini dianggap sebagai sebuah naskah yang ditulis pada tahun atau abad ke-5 Hijriyah begitu. Oke, ulangi. Oke, saya ulangi lagi. Jadi salah satu penyalin dari kitab Abnaul Imam itu namanya Ibnu Sadaqah Al-Halabi Al-Warraq. Ibnu Sadaqah Al-Halabi Al-Warraq. Dia ini meninggal kapan? Meninggal tahun 1180. 1180 meninggalnya. Kemudian dalam akhir manuskrip ini disebutkan bahwa penyalinannya itu pada tahun 773 Hijriah. 773 Hijriah. Apakah kemudian ya Ibnu Sadaqah Al-Warraq itu umurnya bisa ratusan tahun? Ataukah memang itu adalah naskah yang memang dobol dari awalnya, muzawwar, palsu, manhul? Oke? Ini Karti, jelas nggak ini? Waduh. Kan waqama binti sakhihi an aslihi. Asgharu ibadillahi wa ahwajuhum ila afwihi wa maghfiratihi wa ridwani. Ahmad bin Saleh bin Ahmad Al-Halabi Asy-Syahir bibni Sadaqah Al-Warraq. Wa kana al-faraghu min naqlihi. Kemudian selesainya itu pada kapan? Akhir syahri Rabiul Awal. Pada akhir bulan Rabiul Awal tahun 773. Nafa'allahu lahu bihi al-muslimin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini gimana coba? Waqama binti sakhihi an asli. Asgharu ibadillahi. Saya ulang-ulangi itu. Sampai pusing saya itu. Sampai pusing saya ini. Waqama binti sakhihi an asli. Asgharu ibadillahi wa ahwajuhum ila afwihi wa maghfiratihi wa ridwani. Ahmad bin Saleh bin Ahmad Al-Halabi Asy-Syahir bibni Sadaqah Al-Warraq. Wa kana al-faraq min naqlihi akhir syahri Rabiul Awal sanata 73 wa 700 tahun 773. Tahun 773 Hijriah ini ya, penyalinannya itu pada tahun 773 Hijriah. Ini coba kasih paham ke saya nih, saya nggak ngerti ini. Nggak ngerti saya. Penyalinannya pada tahun 773. Orang yang nyalin meninggalnya 1180. Gimana? Nggak nyambung itu otak saya itu, benar. Gimana? Ibn Jalil Mugaddam. Gimana? Lanjung saya ini, benar, Waduh, gimana ini? Nggak bisa. Karena naskahnya itu memang naskah dobol, naskah bodong itu. Jaka sembung bawa golok. Lanjutkan, Beb. Ratu bagus. Jadi begitu, teman-teman. Jadinya logika ya oke, siap. Jadi logikanya Ibnu Sadaqah menyalin kitab di 773. Tapi dia itu meninggal tahun 1180 Hijriah, umurnya 400 tahunan. Bangkok sejati, ya betul begitu. Dan itulah naskah yang dipercaya oleh Yusuf Jamalul Lail. Mana ini? Yusuf Jamalul Lail dipercaya itu. Coba gimana? Apakah Ibnu Sadaqah Al-Warraq itu memiliki lebih umur dari lebih 400 tahun lebih umurnya itu, apa gimana? Coba ini gimana Kibin ini gimana Kibin? Ayo, gimana? La ilaha illallah. Gimana ini?
Nah, jadi wajar, teman-teman ya. Ketika memang dia merasa atau mereka merasa bahwa dirinya itu adalah nasab yang paling sahih sedunia. Kemudian gue pusing, sulit dicerna. Iya, makanya nggak nyambung-nyambung saya, Kang Adror. Sebuah kitab yang disalin pada tahun. Ada seseorang yang menyalin kitab di tahun 773 Hijriah. Terus di tahun 1180 dia baru meninggal. Berarti umur dari penyalin ini ratusan tahun, begitu. Ini gimana coba? Bisa saja umurnya 300 tahun lebih, kan karomah. Oh iya boleh. Tapi mana ada seseorang ini dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang umurnya itu sampai 400 tahun, 500 tahun. Bangkotan nama. Umur 70 tahun aja udah ripuh hidupnya. Ya bisa jadi itu diarahkan kepada karomah, begitu. Bisa diarahkan kepada garama, atau kalau tidak ya segampang-gampangnya itu mang naskahnya palsu, mau kayak gimana lagi, begitu kan. Gitu berarti bagus itu. Nah terus kemudian ketika ada pengutipan dari Abdul Ghani An-Nabulsi yang tadi sudah kita ulas, bagaimana uraian dari Abdul Ghani An-Nabulsi yang menyebutkan secara lengkap nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Sayyidina Hasan. Kepada Sayyidina Hasan. Nah, ternyata redaksi itu mirip-mirip dengan redaksi yang ada di dalam kitab Umdatul Talib As-Sughra. Meskipun untuk nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sudah diteliti oleh Abdurrahman Al-Qaraja, penulis dari kitab Al-Kafil Muntakhab. Dan dalam sebuah kitabnya karyanya berjudul At-Tahqiq Al-Jilani. Dalam kitab At-Tahqiq Al-Jilani di situ mengulas secara jelas bagaimana kenasaban dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para ulama-ulama yang ingin berupaya untuk membatalkan nasab tersebut tapi gagal. Begitu. Seperti siapa? Umdatul Talib misalkan ya. Umdatul Talib As-Sughra. Dan yang saya pakai ini adalah bi khatil muallif ya, manuskrip yang ditulis sendiri oleh Imam Ibnu Inabah. Mana ini tadi saya sudah tandai ini. Nih. Manuskrip dari Imam Ibnu Inabah. Manuskripnya ya. Ini ditulis langsung oleh Ibnu Inabah pada tahun 827. 827. Oke, di sini disebutkan walahu aqibun wa qad baqau ila Abdullah bin Muhammad bin Yahya Ibnu Syekhil Jalil Al-Bazul Ashhab sahib Al-Khutuwat Muhyiddin Abdul Qadir Al-Kailani faqalu huwa Abdul Qadir bin Muhammad bin Janki Dausat bin Abdullah walam yadda'i Syekh Abdul Qadir zalika wala ahadun min auladihi wa innama ibtada'a bihadihi da'wa waladihi Abu Saleh Nasr bin Abi Bakar di sini ya, bin Abi Bakar bin Abdul Qadir wallahu a'lam. Ini kalau yang ada keterangan di dalam kitab Umdatul Talib As-Sughra di mana klaim bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersambung kepada Rasulullah SAW, bersambung kepada Sayyidina Hasan, itu baru dimulai itu Syekh Abdul Qadir tidak pernah mengklaimnya, kemudian anak-anaknya tidak pernah mengklaimnya, tetapi yang mulai mengklaimnya itu adalah cucunya, yaitu Qadi Abu Nasr. Nah hanya kalau di Umdatul Talib Al-Kubra, itu malah menunjukkan fakta yang berbeda 180 derajat dengan Umdatul Sughra ini, Umdatul Talib As-Sughra. Misalnya ini, di antara keturunan-keturunan dari Daud, ya sebentar, Yahya, di antara keturunan-keturunan dari Yahya, famin waladi Abdullah bin Muhammad. Ini di antaranya adalah wa minhum As-Sayyidur Rashid Al-Wahid As-Syekhul Jalil Sahibul Khutawat Al-Bazil Ashhab As-Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani bin Musa Janki Dausat wa huwa sayyidun sakhiyun sajiyun zakiyun taqiyun kana fi zamanihi mahsudan bi'ada'i wa aqrani daqat sadruhu syarif an mu'asyaratil
arbab wa qillatil ashab fa kharaja min watanihi ila al-Kailan wa kana farisan syadidan ma kana fi zamanihi asya minhu. Kemudian apa ini? Wala shadda khailahu masrujatan bil lail wan nahar wa silahuhu hadiratun bil yamini was shimal la yaqdiru ahadun yaduru hawalaihim minal jinni wal insi wa kanu talibi sulhihi minan naui wal jinsi falamma sara muhatatan sammu jangka dausat wa huwa Abu Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa nafa'ani Allahu ta'ala bi barakatihim wa kana li Abdul Qadir Al-Kailani akhan ismuhu Abdullah lahu aqibun fi bilad Kailan wa Tabaristan. Famin waladi Abdul Qadir Musa Saifuddin bin Zakaria Yahya bin Zahiruddin Abi Su'ud wa Ahmad Al-Khatib Al-Maktul bin Nasr Muhammad Al-Qadi bin Qadi Al-Qudha Imaduddin Nasr bin Abi Bakar Abdul Razzaq bin Abdul Qadir Al-Mazkur intakala min Baghdad ila Hamah walahu baqiyah wa khalafun saleh wal bait wal adat dan seterusnya. Nah, jadi kalaulah di dalam Umdatul Talib As-Sughra itu ya semacam ada kesangsian terhadap nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi kalau dalam Umdatul Talib Al-Kubra Ibnu Inabah itu menyatakan bahwa nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ibin cuy, pada kumpul bagus biar cerdas-cerdas. Ya memang gampang. Ya. Tes DNA selesai itu. Kalaulah haplogrupnya itu G, kalaulah haplogrupnya itu L, kalaulah haplogrupnya itu R, kalaulah haplogrupnya itu kalaulah haplogrupnya itu O. Allah, udah jangan ngaku-ngaku cucu Nabi dari garis laki-laki. Allah. Ya, gitu teman-teman. Ini udah berapa nih? Udah lumayan ini. Nah, lumayan nih kalau di sini maghribnya masih lama. Ya. Jadi intinya kitab yang dipakai oleh Habib Qori yang bernama Kitab Abnaul Imam, dan Kitab Abnaul Imam ini diklaim sebagai sebuah kitab yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah tahun 478 Hijriah oleh Abul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba. Ternyata kitab ini kitab yang palsu sesuai pandangan dari Abdurrahman Al-Qarajah dan juga Ahad Al-Kailani. Kemudian di dalam kitab ini juga ada beberapa halaman-halaman. Yang di sananya itu terdapat satu halaman yang membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Ahad Al-Kailani apakah itu benar karya dari Muhammad As-Safaraini, kemudian mengutip dari gurunya Abdul Ghani An-Nabulsi atau tidak. Dan pada faktanya ketika kita cek statement-statement dari As-Safaraini atau Abdul Ghani An-Nabulsi, itu kedua tokoh tersebut mengakui bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kemudian berikutnya, kalau dicek fakta-faktanya, kitab-kitabnya As-Safaraini, kemudian kitab-kitabnya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi itu sudah menetapkan. Nah, lalu ya, yang dilakukan atau asumsi yang dilakukan oleh Habib Yusuf bin Abdullah Jamalulail itu bagaimana? Ya nggak bisa. Itu adalah sebuah naskah yang sengaja ditempelkan, sengaja diasumsikan oleh Yusuf bin Abdullah Jamalulail kepada As-Safaraini yang membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya kalau teman-teman mengikuti Habib Qari Oktavi Al-Bangali, yaitu dengan mempercayai kitab Abnaul Imam sebagai sebuah kitab yang mengisbat nasab Alawi kepada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja kalian itu membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti pada faktanya, apa yang dikatakan oleh Rais Am PBNU
bahwa ketika nasabnya Ba'alawi dibatalkan, maka untuk berikutnya adalah nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi secara fakta, bahwasanya yang membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bukan siapa-siapa kecuali dari kalangan Ba'alawi sendiri. Gitu. Jadi tuduhan tentang Syiah, tentang Khawarij, tentang Wahabi, nah, tentang liberal dan lain sebagainya, ya, ini justru kembali kepada yang menuduh. Begitu, teman-teman. Oke, ini. Lalu kemudian bagaimana? Yang salah satu pembuktiannya apa? Suaranya rusak. Aduh, gimana ini? Jadi, ini aman, 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 ya. Aman. Cek. Habis itu ya. Terus, itu bukan ini biasanya. Bukan baterainya itu. Udah dicas itu. Jaringan ini, jaringan internet. Masih. Ini jangan dibanting. Tapi masih nyambung ya, masih nyambung ya. Masih nyambung. Oke, aman ya, aman lah. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Kemudian dalam manuskripnya itu bahwa sebanyak Ibnu Sadaqah Al-Halabi Al-Warraq, Ibnu Sadaqah Al-Halabi Al-Warraq itu menyalin kitab ini pada tahun 773 Hijriah. Ingat. Ibnu Sadaqah Al-Halabi menyalin kitab Abnaul Imam pada tahun 773 Hijriah. 773. Ingat, 773. Tapi Ibnu Sadaqah Al-Halabi itu meninggalnya kapan? Tahun 1180 Hijriah. Nah, terus gimana? Gimana itu? Gimana ini? Gimana? Coba. Logika saya nggak nyambung itu. Bagi saya tidak nyambung. Makanya mau disambung sebagaimanapun. Kalaulah kitab itu adalah kitab yang palsu, kitabnya adalah kitab yang dusta, kitabnya adalah kitab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tunggas. Atau nanaunan, ngapain? Bikin antitesis katanya. Dan dasarnya itu adalah dari kitab Abnaul Imam. Dan meskipun ribuan kitab yang menyebutkan nasab Ba'alawi, tetapi kitab tersebut kembali kepada abad ke-9 Hijriah, nggak ada manfaatnya. Begitu. Ya. Begitu ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami nih. Ingat. Ibnu Sadaqah Al-Halabi menyalin pada tahun 773 Hijriah. Meninggalnya Ibnu Sadaqah Al-Halabi Al-Warraq itu pada tahun 1180. Ya, 1180. Terus umurnya Ibnu Sadaqah Al-Halabi itu berapa tahun? Masya Allah. La ilaha illallah, astagfirullah. Jadi begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita sambung lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Ya umurnya panjang seperti umur Nabi Nuh misalkan. Meren gitu, meren Kang Tingit. Jadi umurnya Ibnu Sadaqah Al-Halabi meren. Umurnya sangat panjang begitu seperti umatnya Nabi Nuh. Yang umurnya itu ratusan tahun. Ya seperti manusia biasa umur 100 tahun itu. Asumsi saya viralisasi versus kebenaran meren. Dan tadi Ahad Al-Kailani itu menyatakan bahwasannya annal kadzdzab al-muzawwir al-mudallis huwa muhaqqiq kitab Abna'il Imam fi Misr wa Syam al-mad'u Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail, bahwa yang pendusta, kadzdzab, muzawwir, pemalsu, al-mudallis, dan penutup kebenaran, penyamar, itu adalah muhaqqiq kitab Abna'ul Imam fi Misr wa Syam yang namanya adalah Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail. Saya kurang kenal itu. Siapa namanya? Ahad Al-Kailani. Sepertinya masih hidup sih ya. Sepertinya masih hidup. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan. Dan sekali lagi, pesan saya ya kepada teman-teman, kalaulah Abnaul Imam ini
dipercaya sebagai sebuah kitab yang mampu untuk mengisbatkan nasab Ba'lawi, maka argumentasi ini pun juga bisa untuk membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oke? Itu. Sehingga tugas dari Kibin cari sampai ke lubang semut catatan mengenai Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah, imam loh. Imam. Sehingga mangga silahkan percayai Habib Qori Oktiva, maaf. Habib Qori Oktiva Al-Banggali dalam menggunakan kitab Abnaul Imam sebagai kitab yang dapat mengisbatkan nasab Ba'lawi dan sekaligus membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu. Makanya cari Kibin. Cari sampai botak sariawan. Puyuh buntutan orejang jangan ya mual kapanggih eta. Catatan siapa namanya Al-Imam Ubaidillah meskipun dicari sampai di lubang semut. Astagfirullahaladzim.